Halo, oke teman-teman semua, balik lagi sama gua Denis SLL dan kita masuk kelas saham yang ketujuh nih teman-teman. Harusnya video ini diupload Selasa kemarin, tapi karena ada kendala, bukan kendala sih sebenarnya, gua ada pindahan dikit jadi gua nggak sempet upload. Jadi gua upload di Selasa ini, sorry teman-teman nih, jadi telat seminggu nih. Kita bakal masuk nih kelas saham yang ketujuh. Nah di kelas saham yang ketujuh ini kita bakal bahas nih teman-teman tentang cara dapat dividen di dalam saham. Jadi kalau kita misalnya investasi saham, kan gue udah sering jelasin ya, kita itu bisa dapetin keuntungan dari capital gain, yaitu kenaikan harga saham, dan juga kita bisa dapetin keuntungan dari dividen nih teman-teman. Hari ini kita bakal bahas dan kupas tuntas mengenai soal dividen ini. Nah teman-teman, buat yang belum subscribe bisa bantu subscribe dulu, biar channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi dan juga literasi keuangan. Oke teman-teman semua, nah sebelum masuk ke materi, gue pengen kasih pengumuman dulu nih. Yaitu pengumuman giveaway kelas yang ke-6. Jadi di kelas yang ke-6 gue bikin giveaway dan ini pemenangnya udah ada 3 orang berhak dapetin OVO Cash masing-masing 50k. Ini di sini kalian bisa lihat ada Goldius 11, ada Lutfi Reza dan juga ada Volan Direx. Nah, kalian bertiga selamat karena berhasil menangin OVO Cash masing-masing Rp50.000. Tenang aja yang belum menang jangan berkecil hati karena di akhir video ini bakal ada giveaway juga tentunya untuk kalian. Oke, biar kalian semangat, makin semangat nih belajarnya bisa dapat hadiah. Belajar gratis dapat hadiah lagi di mana lagi kan cuma di sini doang. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi ya teman-teman ya. Jadi seperti yang judul ini adalah kelas saham yang ketujuh. Jadi gue bikinin kelas saham gratis di YouTube nih, teman-teman. Mulai kelas pertama, kelas kedua sampai sekarang udah kelas yang ketujuh. Jadi dari bener-bener awal gue jelasin saham itu apa, sekuritas itu apa nih. Kalian bisa lihat nih ya. Kelas ke-1 apa itu saham, apa itu sekuritas. Ada juga kelas kedua tutorial lengkap cara membuka rekening sekuritas. Kelas ketiga tutorial lengkap cara top up dan withdraw RDN. Kelas keempat ada IHSG dan indeks dan jenis saham lainnya. Oke, ada kelas kelima trading fast investing, lebih untung mana, dan kelas yang keenam bahasa gaul di dunia saham. Nah, jadi kelas ini tuh gue buat urutan supaya kalian bisa belajar secara sistematis. Jadi kalau kalian tiba-tiba masuk ke video kelas ke-7 ini tapi belum ngerti saham itu apa, kalian bisa nonton ulang ya dari video kelas yang pertama. Linknya udah gua taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal cek aja kalau kalian mau nonton kelas yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kalian tinggal cek aja di bawah di deskripsi, oke? Dan kelas saham ini akan berlanjut terus, bakal gua upload setiap hari Selasa. Jadi kalian bisa belajar gratis di channel YouTube gua. Tentunya kalau kalian suka jangan lupa like ya, komen kalian mau dibikinin video apa, dan juga subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke materi ya. Materi hari ini adalah cara dapetin dividen, teman-teman. Jadi kalau kita investasi saham nih, teman-teman, kita bisa dapetin keuntungan dengan dua cara, ya. Pertama, capital gain, yaitu selisih dari harga beli dan harga jual. Misalnya kita beli saham A, harganya 1000. Setahun kemudian dia naik jadi 1500, oke? Kita untung 50%. Kalau kita belinya 1 juta, kita untung jadi 1.500.000, kita untung jadi 500.000. Itu capital gain. Nah, kalau dividen itu apa sih sebenarnya? Oke, kita masuk. Nah, kalau misalnya dividen itu teman-teman adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya dalam periode tertentu. Misalnya nih, contohnya nih teman-teman ya, kalau misalnya perusahaan Indomie, Indofood ya, dia jualan Indomie, habis itu dia untung nih dalam 1 tahun, contohnya 100 miliar. Habis itu dia mau membagikan nih keuntungannya ya. Dia mau bagikan keuntungannya kepada pemegang saham. Nah, kalau kita pegang sahamnya, ya kita berhak nih mendapatkan keuntungan berupa dividen tersebut. Jadi kita dibagiin keuntungan dari perusahaan. Bentuknya namanya itu dividen. Jadi sampai sini teman-teman ngerti dan paham ya pemahaman daripada dividen itu. Jadi perusahaan untung, dia mau bagiin keuntungannya kepada pemegang saham. Bentuknya namanya itu adalah dividen. Sesimpel itu, oke? Nah, yang pertama nih teman-teman, ada yang namanya dividen payout ratio. Dividen payout ratio atau DPR ini adalah rasio yang menunjukkan persentase keuntungan perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham. Jadi misalnya perusahaan untung nih 100 miliar. Dia itu bisa membagikan seluruh keuntungannya kepada pemegang saham, tapi bisa juga nggak membagikan. Ya, jadi buat apa tuh labanya? Untuk ekspansi perusahaan misalnya. Misalnya dia mau bikin pabrik baru atau sektor properti dia mau buka lahan baru. Jadi dia nggak bagi dividen, jadi laba ditahan untuk ekspansi atau kepentingan perusahaan. Tapi bisa juga sebagian dibagiin ke pemegang saham, sebagian lagi dipakai untuk ekspansi. Nah, makanya ada yang namanya dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio itu adalah rumusnya dividen ya dibagi net profit atau laba bersih, teman-teman. Jadi misalnya contohnya begini nih. Dia itu misalnya membagikan dividen sebanyak 50 juta rupiah, oke? Sedangkan laba bersih dia itu 100 juta rupiah. Jadi 50 juta dibagi untuk dividen, 50 juta dipakai untuk ekspansi perusahaan, oke? Jadi DPR-nya atau dividen payout rasionya 50 juta dibagi 100 juta adalah 0,5. Kalau dalam persentase adalah 50%. Tentunya untuk kita sebagai investor yang pegang sahamnya, kita menginginkan dividen payout ratio yang besar. Kalau bisa 90% ya, kalau bisa 90% atau 100%.
Kenapa? Karena semakin tinggi dividen payout ratio, otomatis jumlah dividen yang kita dapat bakal lebih besar. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Karena penjelasan gua rasa udah cukup jelas dan step by step. Oke, nanti kalau misalnya nggak paham bisa diulang lagi dari awal. Oke, kita masuk yang kedua, dividen per share atau numeric dividend. Nah, dividen per share ini adalah besarnya dividen yang dibayarkan per saham dari perusahaan. Oke, DPS ini bisa dihitung dengan cara membagi dividen perusahaan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Ini ada cara hitungnya di bawah nih, ada contohnya ya. Misalnya, jumlah dividen dibayarkan adalah 100 juta rupiah. Oke, jumlah lembar saham yang beredar itu ada 1 juta lembar. Jadi dividen per share-nya tinggal dibagi aja, 100 juta dibagi 1 juta. Artinya, DPS-nya itu atau dividen per share itu adalah 100 rupiah per lembar saham. Jadi setiap kepemilikan satu lembar saham yang kalian punya, kalian berhak mendapatkan 100 rupiah. Ya, tapi balik lagi bukan satu lembar tapi satu lot. Karena kita kan minimal beli saham itu satu lot. Jadi kalau misalnya pegang satu lot, berarti kalian dapetin 100 rupiah dikali 100 lembar. Berarti 10.000 tuh dapat dividen 10.000. Contohnya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat nih di sebelah kanan ya. Ini ada namanya tuh numeric dividend. Ini gua pakai aplikasi Ajaib. Kalau di aplikasi Ajaib itu namanya numeric dividend. Itu ada tulisannya 553. Artinya numeric dividend atau DPS-nya itu adalah 553 rupiah. Jadi kalian berhak mendapatkan 553 rupiah dari setiap lembar saham yang kalian pegang. Simpel teman-teman. Kita masuk lagi nih, yaitu dividend yield teman-teman. Nah, kalau dividend yield adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Contohnya gini teman-teman, simpelnya. Numeric dividend tadi kan, ya, yang tadi di sebelumnya, ini. Habis itu dibagi sama market price teman-teman, dikali 100%. Contohnya nih ya, kalian bisa lihat juga nih numeric dividend ya. Misalnya 300 nih, 300 numeric dividennya. Nah, dibagi market price, harga sahamnya berapa saat itu? Misalnya harga sahamnya saat itu lagi 3.000 rupiah. Oke, gampang aja teman-teman. 300 dibagi 3.000 rupiah dikali 100%. Oke, berarti dividen yieldnya itu adalah 10%. Oke, simpel kan teman-teman? Jadi ketika teman-teman memiliki saham tersebut, kalian bakal dapetin sejumlah dividen yang besarnya itu 10% teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pegang sahamnya misalnya 10 juta rupiah, teman-teman bakal berhak mendapatkan dividen kurang lebih itu 1 juta rupiah. Itu dividen yield. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman yang suka pakai strategi dividen investing, biasanya mencari perusahaan yang memang konsisten dan sering membagikan dividen secara konsisten dan juga dalam jumlah dividen yield yang cukup besar. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya jumlah besaran dividen yang besar itu ya sekitar 7-12% atau mungkin ada beberapa perusahaan yang sampai 15% ya dividen yield-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman dapetin dividen yield 10% aja itu udah oke banget sebenarnya, karena kalau kita compare sama bunga deposito aja cuman berapa? Cuman 3%-an. Jadi udah hampir 3 kali lipat tuh daripada bunga deposito. Jadi luar biasa ya. Nah, kita masuk nih teman-teman. Gimana sih caranya dapat dividen? Oke, balik lagi ini gue pakai aplikasi Ajaib, masih di aplikasi Ajaib ya. Jadi di sini tuh ada come date atau cumulative date, ada ex date, ada recording date, dan juga ada payment date. Nah, gue bakal jelasin nih satu-satu ke teman-teman semua. Kalau come date atau cumulative date adalah tanggal penentuan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari perusahaan. Jadi misalnya nih kalian bisa lihat nih come date-nya ada tanggal 7 Desember 2020. Kalau kalian pegang sahamnya mau dari lama, mau dari deket-deket tanggal 7 ya. Habis itu kalian hold sampai dia melewati tanggal 7 sampai ke ex date, kalian hold sahamnya. Kalian menjadi berhak mendapatkan dividen tersebut, teman-teman. Sesimpel itu. Jadi kalau tanggal 7 come date-nya kalian hold sampai tanggal 8, kalian udah berhak dapetin dividen. Dan kalau misalnya tanggal 11 ya kalian hold sampai tanggal 12, kalian berhak dapetin dividen. Sesimpel itu, oke? Jadi jangan dibikin ribet. Nah, yang kedua adalah ex date. Ex date itu adalah hari setelah come date. Jika kamu membeli saham pada ex date, maka kamu tidak berhak mendapatkan dividen. Nah, kalau misalnya tadi come date-nya tanggal 7, ex date-nya tanggal 8. Kita beli nih sahamnya tanggal 8. Kita nggak berhak dapetin dividen, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut lagi recording date. Nah, recording date ini adalah tanggal di mana perusahaan mencatat siapa saja ya pemegang saham perusahaan yang berhak mendapatkan pembagian dividen. Biasanya recording date itu dari KSE itu dijadwalkan T+3 dari come date atau T+2 dari ex date. Jadi nanti dicatat tuh nama-nama. Misalnya saya Dennis nih, oke, dia berhak mendapatkan dividen karena dia hold sahamnya sampai lewatin come date gitu. Nah, yang terakhir ini ada yang ditunggu-tunggu sama para investor, yaitu payment date. Payment date itu adalah tanggal di mana pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya. Biasanya 3 minggu setelah ex date, oke? Nah, jadi dividennya juga akan ditransferkan ke RDN pemegang saham. RDN itu adalah rekening dana nasabah. Kalau kalian nonton kelas yang kedua,
Ya, kalian pasti ngerti tentang RDN atau rekening dana nasabah. Jadi ketika kita dapetin dividen, misalnya tadi beli saham 10 juta, dapetin dividen 10%. 1 jutanya itu akan masuk ke RDN. Nah, di RDN itu terserah, kita mau tarik boleh, kita mau 1 juta kita mau beliin saham lagi juga bisa gitu. Jadi dapat cashnya nih, oke? Nah, kalau di Ajaib, ini luar biasa nih teman-teman. Jadi ada kalender saham nih teman-teman. Nah, ini bukan cuma sekedar promosi, tapi karena bener-bener gue pakai sendiri. Terkadang kalau kita di Bursa Efek Indonesia ada 700 perusahaan ya. Kalau kita mau cari nih, perusahaan apa sih yang bagiin dividen tanggal berapa sih, kan susah ya teman-teman. Nah, ada fitur kalender di aplikasi Ajaib. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ya bukan cuma dividen sebenarnya, bisa lihat dividen, RUPS, laporan keuangan, dan juga ada saham yang IPO. Kita bisa dapetin di sini. Itu ada tandanya tuh bulat-bulat, ada warna kuning ya, ada warna biru. Nah, kalau misalnya ini contohnya di bawah ya, ada Bank Mega nih pembagian dividen. Jadi kita bisa lihat tuh tanggal 1 Maret hari Senin. Jadi kita bisa lihat, oh Bank Mega ternyata bagiin dividen tanggal 1 Maret. Nah, kalau kita emang udah mau incer, wah ini perusahaan bagus nih, mau dapetin dividen nih, kita udah bisa lihat di kalender ini. Jadi teman-teman bisa manfaatin fitur ini untuk kalian mencari perusahaan yang memang mau membagikan dividen atau mau RUPS misalnya. Nah, kalau teman-teman mau pakein fitur ini, kalian daftar aja. Ya, cara daftar gimana? Kalian nonton kelas yang kedua untuk daftar di Sekuritas Ajaib gitu. Simple kan? Oke, ini kita bahas tentang dividen trap nih. Teman-teman pasti mikir, wah kalau misalnya bisa beli saham pas come date terus dapat dividen, gue beliin aja saham yang pas di come date-nya. Kenapa? Karena gue bisa langsung dapat dividen. Untung dong, uang gratis, siapa yang nggak mau? Hati-hati teman-teman. Ada yang namanya dividen trap. Ya, kalian bisa kena jebakan teman-teman kalau kalian nggak ngerti. Nah, ketika suatu saham memiliki dividen yield yang cukup besar, misalnya 10%, 15%, biasanya setelah X date sahamnya bisa turun, ya. Turun banyak atau bahkan mengalami ARB yang menyebabkan capital loss lebih besar daripada keuntungan dividen. Contohnya kalian bisa lihat ini saham MLPT ya. Itu candle hijau berhari-hari teman-teman, naik terus ya menjelang mau pembagian dividen ya. Karena dividennya cukup besar waktu itu sampai 15 atau 20% kalau nggak salah. Setelah come date, setelah dividen dibagikan, sahamnya turun teman-teman. Turunnya juga jauh banget tuh ya ke bawah. Jadi teman-teman bayangin, karena teman-teman bisa dapetin dividen misalnya let's say 18%. Tapi mengalami capital loss sampai 30%. Itu kan jadi rugi teman-teman. Dapat 18% rugi 30% kan belum lagi nggak bisa dijual kalau misalnya ARB terus sahamnya nyangkut. Nah, jadi hati-hati ya kena dividen trap. Jadi jangan cuma asal lihat oh dividen yieldnya gede, kita hajar, kita jual. Walaupun kita melihat dividen yield yang cukup besar, kita harus tahu juga latar belakang perusahaan itu seperti apa, fundamentalnya bagus nggak, layak nggak untuk di hold jangka panjang. Kalau misalnya kita masuknya dari lama, ya udah keburu naik ya nggak masalah. Tapi kalau kita mau belinya pas di come date, biasanya bisa kena jebakan atau dividen trap ini. Jadi harap hati-hati ya. Jadi dividen hunter bisa untung kalau ngerti caranya. Tapi kalau misalnya nggak ngerti caranya, kalian bisa kena yang namanya dividen trap. Nanti gue bakal bikinin satu video khusus untuk gimana sih cara jadi dividen hunter yang benar, supaya kalian bisa dapetin cuan dari dividen atau capital gain pas kenaikan menjelang pembagian dividen. Seperti itu. Oke, kita bahas lagi nih tentang pajak dividen. Nah, pemerintah telah memberikan ya relaksasi pembebasan pajak nih teman-teman atas dividen mekanisme PPh final 10%. Wah, ini luar biasa nih teman-teman. Oke. Nah, biasanya itu pajaknya itu teman-teman 10% nih ya. Pajak untuk dividen. Tapi ada kabar baik nih teman-teman. Jadi Ibu Sri Mulyani telah menetapkan syarat agar bebas pajak dividen. Ini investor pasti seneng banget, tadinya kena pajak, sekarang jadi bebas pajak. Nah, untuk sumbernya kalian bisa lihat nih, gue udah taruh sumbernya. Kalian bisa baca beritanya secara lengkap supaya nanti nggak salah penyampaian informasi. Jadi kalian bisa cek berita lengkapnya di sini. Udah gue taruh tuh ya sumbernya. Nah, tentunya untuk para investor kalau misalnya nggak kena pajak dividen pasti bakal lebih semangat lagi nih untuk investasi. Jadi kalau kalian belum mulai investasi pun, ayo kita mulai sekarang. Kayak gitu teman-teman. Jadi simple ya mengenai dividen. Nah, kita masuk nih. Terakhir gue pengen kasih tahu teman-teman informasi sedikit tentang Ajaib. Nah, di Ajaib tuh kalian bisa dapetin banyak banget informasi saham ya, mengenai yang tadi ya, kalender saham, ada forum untuk belajar, forum diskusi sebagai macamnya. Jadi kalian nggak ketinggalan informasi-informasi kayak gitu karena ada yang namanya fitur kalender tadi. Nah, kalau misalnya kalian bingung gimana cara daftarnya, kalian langsung aja ke kelas saham yang kedua karena gue udah jelasin cara tutorial untuk daftar di Sekuritas Ajaib. Tenang aja, ini aman kok, udah banyak banget yang pakai. Habis itu under OJK, udah diawasi OJK, IDX segala macam, dan juga gue sendiri juga pakai, jadi aman. Habis itu kalau misalnya kalian mau daftar, jangan lupa pakai kode unik DENN 632 untuk dapetin koin. Jadi koinnya itu kalian bakal dapetin ketika kalian daftar dan melakukan investasi pertama kalian. Berapa aja, 50.000, 100.000 kalian bakal dapetin koin. Nah, koin itu kalian bisa tukerin dengan saham gratis, jadi lumayan banget. Siapa tuh dapat Antam berapa tuh?
2 ribuan berarti dapat 200 ribuan. Untung banget. Kalau misalnya dapat BBCA sih, wah pengen juga sih kalau bisa dapat BBCA 3 juta lebih kan, siapa yang nggak mau gitu. Jadi daftar aja. Kalau udah punya sekuritas boleh kok daftar juga 2 sekuritas atau 3 sekuritas nggak masalah gitu. Nah jadi kalau misalnya itu di kelas yang kedua ya. Jadi gue nggak jelasin lagi di sini. Oke, pertanyaan umum para pemula nih. Bisa nggak pilih saham yang rajin bagi dividen terus invest di saham tersebut aja? Bisa. Balik lagi ke strategi investasi. Kalau kalian nonton yang trading investing tuh kelas keempat ya kalau nggak salah ya. Kelas kelima kalau nggak salah. Nah, itu ada strategi investing kan ada 3. Value investing, growth investing, dan yang ketiga dividend investing. Oke, kalau dividend investing itu strateginya cari perusahaan yang konsisten membagikan dividen dengan jumlah dividen yield yang cukup besar. Jadi tinggal beli aja tuh nanti nikmatin dividen setiap tahunnya. Nah, kalau kalian mau strategi dividend investing itu kalian bisa. Jadi cari aja saham yang memang dividen yieldnya besar dan membagikan dividen secara konsisten. Bisa nggak hidup dari dividen? Bisa banget teman-teman, tapi tergantung modalnya berapa. Contoh modal kalian 10 juta. Setahun dapetin dividen yield 10%, 1 juta. 1 juta buat hidup 1 tahun, mana cukup. Tapi kalau uang teman-teman 1 miliar misalnya dapat dividen 10%, kan 100 juta. Ya, 100 juta buat 1 tahun, berarti kan sebulan sekitar 8 jutaan. Itu cukup nggak? Kalau cukup ya silakan gitu. Jadi bisa aja teman-teman, dan banyak banget orang-orang yang memang duitnya udah banyak, daripada taruh di deposito, mending taruh di perusahaan yang rajin membagikan dividen. Karena dapat returnnya jauh lebih besar, bisa 3 kali lipat daripada bunga deposito. Kayak gitu. Gimana cara tarik dividen? Tadi begitu payment date, kita bakal dapetin dividennya ditransfer ke RDN kita. Jadi kalau kita mau beliin saham lagi boleh, kita mau tarik pun bisa. Tinggal tarik aja, withdraw gitu. Mau tahu cara top up dan withdrawnya? Cek kelas yang ketiga, gue juga udah jelasin. Jadi video ini nyambung terus nih dari kelas pertama sampai kelas ke-7 dan membantu kalian untuk bisa investasi saham kayak gitu. Oke, balik biasa di akhir biasa ada quiz dan giveaway. Cuman hari ini nggak ada quiz ya. Kemarin gue buru-buru juga bikinnya, jadi gue belum bikin quiz. Nanti di kelas 8 deh kita bikin quiznya. Nah ini untuk giveaway-nya gampang aja. Gue bikin 100.000 RDN ya. Kemarin kan OVO ya, ini RDN ya. Untuk 2 orang pemenang ya. Nah kali ini bukan quiz tapi cuman giveaway doang. Caranya gampang aja. Kalian upload aja di IG story, Instagram story tentang kelas saham gratis ini. Boleh kelas saham ke-1 sampai ke-7 bebas. Mau yang mana aja. Kalian tinggal screenshot. Boleh foto atau boleh video juga boleh. Kasih hashtag kelas saham gratis dan tag Instagram gua Dennis_SLL. Oke? Semoga menang ya. Pemenang dipilih berdasarkan story yang paling menarik dan kreatif. Kalian mau foto, video boleh, gua bakal pilih 2 orang. Kalian tag aja Instagram gua, nanti gua bakal cek dan tim gua juga bakal bantu cek gitu. Semoga kalian menang. Semoga bermanfaat. Jadi kalian bisa belajar gratis ini dan juga bisa dapetin hadiah. Lumayan kan? Nah, jadi jangan lupa. Oke. Teman-teman, sekian aja video ini. Jangan lupa follow Instagram gue, dan ini TikTok gue pakai ini sekarang ya TikTok, karena TikTok gue yang lama kayak kena shadow ban, jadi gue pakai akun baru ini. Bantu follow juga, dan juga kalau kalian mau join komunitas gratis ya bisa cek link di deskripsi ya. Gue bikin kayak gini, gue nggak mau taruh nama telegramnya. Kenapa? Karena banyak banget pihak-pihak nggak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Sekolah Saham Indonesia untuk titip dana. Jadi mereka melakukan penipuan, return sehari 60% lah, 70% nggak jelas gitu, penipuan. Jadi supaya kalian nggak salah masuk grup, kalian langsung ke deskripsi, kalian klik linknya di deskripsi. Jadi itu auto masuk ke grup resmi Telegram Sekolah Saham Indonesia. Jadi kalian nggak ketipu nantinya, karena bahaya banget nih sekarang, banyak banget yang penitipan dana yang nggak jelas, penipuan kayak gitu. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Gue minta banget tolong kalian untuk like video ini dan subscribe channel YouTube gue supaya bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi dan juga literasi keuangan. Jangan lupa juga komen, kalian mau dibikinin video apa, atau kalian punya pertanyaan apapun, komen aja. Gue bakal balesin semuanya sebisa gue. Oke? Dan juga teman-teman jangan lupa share ke teman kalian kelas saham gratis ini supaya teman kalian bisa mulai belajar juga dan mulai investasi supaya masa depan lebih baik. Mohon maaf jika ada salah kata-kata, semoga gue bisa terus improve dan memberikan edukasi, sharing edukasi kepada kalian supaya kita sama-sama bisa menjadi generasi bangsa Indonesia yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa 10 bahkan 20 tahun yang akan datang. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di kelas saham yang ke-8. Dadah!